Kenzo tetap nekat untuk mencari mutiara dan gak peduli dengan perkataan Rianti dan juga Aditya. Halo, selamat datang kembali di Dramanesia. Yap teman-teman ya, episode tadi di episode ke-10 yang baru aja kita tonton tuh bener-bener alurnya bikin kita tuh emosi banget ya. Maksudnya emosinya tuh dalam hal yang positif juga ada, yang negatif pun juga ada. Dan tadi tuh bener-bener serumit dan sepanjang itu, tapi tetap seru juga untuk diikuti. Walaupun mungkin bagi sebagian teman-teman ngerasa kayak kurang ya screen time-nya dari Zora, gak apa-apa, sabar. Justru besok akan menjadi titik baliknya. Yap, semuanya berawal dari ketika Kenzo ini setelah bertemu dengan Bi-Ipah dan juga membaca semua surat yang datang dari Mutiara. Pada awalnya Kenzo bukan juga udah bilang ya, kalau pada tadi tuh bilang kalau Kenzo nggak mungkin pergi, karena kalau Kenzo pergi maka bakal dilarang dan dimarahin habis-habisan sama Rianti dan juga Aditya. Makanya Kenzo awalnya tuh nggak mau teman-teman. Tapi karena nggak ada kabar, terus juga Kayla pulang sendirian, Ivan pun juga nggak berhasil menemukan Mutiara, membuat Kenzo pun juga nggak tenang teman-teman. Apalagi sampai sholat malam. Nanti pun juga bikin Kenzo tuh bertanya-tanya, ini sebetulnya Mutiara tuh mau kemana? Apalagi mendengar perkataan dari Bi-Ipah kalau Mutiara tuh nggak bawa uang dan hanya punya uang sedikit saja. Tentu bikin Kenzo pun juga nggak bisa lagi berdiam diri. Karena bagaimanapun juga Mutiara ini adalah orang baru di Jakarta yang mana tentu nggak tahu seluk-beluk isi kota tuh seperti apa. Bahkan ketika naik angkot mogok, ke terminal pun juga jaraknya masih begitu jauh. Ya percuma juga. Sekarang pun nih kalau Mutiara ke terminal, ya mau naik apa? Kan uangnya juga nggak cukup. Sedih, ujung-ujungnya apa? Terlantar di jalanan. Nah yang baiknya takut ketemu preman lah, apalah, yang mana ini bisa mengganggu keselamatan dari Mutiara itu sendiri. Wah ini sih emang benar-benar kurang ajar banget ya teman-teman. Kelakuan dari Rianti ini benar-benar sama sekali nggak pernah mempertimbangkan perasaan orang lain. Harusnya tuh at least kalau mau benci, cari hal yang masuk akal lah untuk benci. Tapi ya sudahlah ya. Orang kalau udah benci, mau diberitahu seperti apapun, mau diingetin apapun juga bakal tetap susah juga. Nah, Kenzo kalau teman-teman perhatiin pun juga lebih memilih untuk diam ketika berdebat dengan Rianti. Karena Kenzo tahu nih, kalau debat sama ibunya pasti bakal kalah karena ibunya tuh ngototnya minta ampun meskipun salah. Jadi Kenzo udah mulai bohong nih tentang ketika Aurel lagi kirim fotonya bersama dengan Mutiara. Kenzo bilang kalau itu adalah foto atau video lucu yang Kenzo temukan di media sosial. Padahal ya fotonya Mutiara dan juga Aurel gitu teman-teman. Ini aja udah ngebuktiin kalau Kenzo tuh tahu betul sebenci itu Rianti kepada Mutiara. Tapi balik lagi ke poin yang tadi, wah nggak tenang banget perasaan Kenzo. Nah yang bikin senangnya adalah mungkin di episode tadi kita sedikit kesel karena ngelihat Kayla yang mencoba untuk membantu Kenzo berjalan. Tapi dalam posisi ini pun juga nggak bisa disalahin karena Kayla ini adalah asisten pribadi dari Kenzo. Kemana-mana pun Kenzo pasti bakal ikut. Jadi cukup wajar. Walaupun mungkin sebagian dari teman-teman nggak suka ya dan ngerasa harusnya Mutiara tuh bukannya Kayla. Sabar, nanti ada waktunya. Terus juga tadi kita lihat bagaimana Sandra yang mencoba ini, mencoba itu, cari muka dan lain sebagainya macamnya. Mungkin teman-teman juga pasti kesel ya. Tapi ingat teman-teman, yang paling bikin kita bersyukur dan paling senang adalah ketika Kenzo mendoakan Mutiara sehabis sholat. Itu adalah momen yang paling dalam. Kalau cowok udah doain perempuan sehabis sholat udah, itu artinya gak akan main-main. Mungkin Kayla menang karena ngebantuin sebagai asprinya Kenzo. Sandra menang karena fitnah ini dan bisa cari muka depan Rianti dan juga Aditya. Tapi Mutiara menang di hatinya Kenzo. Kuncinya kalau cowok udah doain perempuan sehabis sholat, wah udah selesai yang lainnya. Jadi inilah yang pada akhirnya bikin Kenzo pun juga nekat untuk tetap mencari Mutiara. Meskipun Kenzo pun juga harus masih agak tertatih-tatih ya. Karena Kenzo pun juga
baru pemulihan sama kayak Mutiara juga. Jadi ya masih agak pusing-pusing dikit lah teman-teman. Tapi ya mau gimana pun juga, Kenzo ini kan penuh dengan tanggung jawab. Sama aja kayak Aurel teman-teman, nggak tenang. Ketika ngeliat Mutiara tuh mau tinggal di mana, kemana Mutiara, ya pasti nggak tenang juga. Makanya Kenzo pun juga bergegas bakal langsung menyusul Mutiara juga. Senang sih, apalagi sebelum kita lanjut ya, Mimin spill sedikit aja apa yang kita tonton tadi. Bagaimana momen ketika bilangnya Aurel kepada Mutiara itu adalah saudara tuh. Wah, itu sih salah satu momen yang paling epic ya. Karena ini bisa menjadi bonding juga antara mereka berdua. Walaupun mungkin ya mereka berdua tuh belum tahu kalau mereka ini saudaraan. Tapi nanti bakal ada banyak momen yang akan mempersatukan mereka. Senang deh, Aurel kepada Mutiara, Mutiara kepada Aurel tuh udah bener-bener kayak kakak adik yang benar-benar bisa saling tolong-menolong. Kita lanjut lagi. Akhirnya Kenzo pun juga berangkat diam-diam. Ya, Kenzo sadar ini keputusan yang sangat berat teman-teman. Karena bagaimanapun juga berhadapan dengan Rianti ini bakal fatal ke depannya. Aditya pun juga sama. Karena kan apalagi Aditya tuh menganggap Kenzo sebagai penerusnya. Kenzo nih harus bisa tangguh di masa depan. Tapi balik lagi, Kenzo ini pintar banget teman-teman. Selalu punya alasan yang sangat tepat ketika nanti pulang membawa Mutiara. Kenapa demikian? Karena Kenzo pun juga sadar kalau Kenzo ini tahu apa yang Kenzo lakukan. Contohnya gimana? Yuk kita bahas bareng-bareng. Kenzo keluar nih mencari keberadaan Mutiara di mana. Akhirnya setelah berhasil menemukan Mutiara, Mutiara pun juga kaget, ngapain Mas Kenzo di sini dan lain sebagainya macamnya. Lalu ketika diajak pulang, kan dimarahin habis-habisan sama Rianti dan juga tentu aja Pak Aditya. Tapi Kenzo punya alasan. Mutiara sering tolong Kenzo. Kenzo pun juga nggak masalah Mutiara ini kecelakaan bareng bersama dengan Kenzo, karena itu memang murni musibah. Dan Kenzo yang ingin menyelamatkan Mutiara. Dan disitulah momen yang pada akhirnya tahu kalau bukan Mutiara adalah penyebab semuanya. Pak Aditya yang pada awalnya pun juga ngerasa gimana sama Mutiara, apalagi Kenzo ketika kecelakaan, akhirnya merasa sedikit bersalah juga dan kaget ternyata Mutiara diusir dan ternyata Mutiara memang sebaik itu. Jadi ini justru malah akan berbalik kepada Rianti. Makanya jangan harap Aditya bakal terus senyum sama Rianti, karena ya bakal dapat hal-hal yang kayak gini teman-teman. Ya mau gimana mau senyum ya, orang Riantinya aja kayak gitu, nuduh-nuduh ini itu dan nggak jelas juga. Tentu aja dengan Kenzo yang diam-diam dan nekat untuk menjemput Mutiara, ini bikin Bipa pun juga bahagia. Sebetulnya sih ini adalah sebuah kekhawatiran dan kebahagiaan yang bersatu secara bersamaan teman-teman. Karena bagaimanapun juga, balik lagi ya, simpelnya Mutiara tuh nggak tahu jalan, nggak punya uang. Ke terminal pun juga uangnya udah habis. Ujung-ujungnya luntang-lantung, siapa yang nggak khawatir? HP nggak ada. Orang kenalan cuman Bipa, cuman Kenzo, Aura dan keluarga aja, sisanya sama sekali nggak ada. Makanya kebahagiaan itu bener-bener bagi Bipa tuh sebuah seperti penghargaan lah. Dan Bipa pun juga akhirnya mengucapkan terima kasih kepada Mas Kenzo. Dan semoga aja sih nanti pun juga nggak terlalu bermasalah banget ya. Tapi teman-teman nggak perlu khawatir. Kenzo seperti biasa lah, kalau udah kayak gini-gini bakal ngejelasin semuanya. Apalagi Kenzo tuh sebetulnya bakal marah banget karena tahu ternyata Mutiara tuh diusir oleh Rianti. Tapi tentu aja Mutiara pasti bilangnya nggak apa kok mas, memang saya pengen keluar. Pasti kayak gitu bilangnya Mutiara. Cuman ya karena Kenzo udah tahu, jadi Kenzo pun juga nggak mau lagi menanyakan hal tersebut. Kenzo cuma ingin Mutiara kembali kerja seperti biasa, nggak perlu lagi dihiraukan Riantinya. Memang nanti kita akan melihat kembali Mutiara yang kembali ke rumah, tapi mungkin tetap aja resikonya mendapatkan perlakuan buruk dan kasar dari Rianti. Tapi ya at least kalau udah Kenzo berhasil bawa pulang dan meyakinkan, harusnya sih gak akan terlalu parah banget ya teman-teman. Mungkin yang akan lebih parah sih dari Sandra juga. Tapi yaudahlah, kita lihat dulu aja seperti apa. Yang terpenting Kenzo pun juga berhasil benar-benar membuat Mutiara mau pulang. Karena kan yang paling susah tuh membujuk. Ketika Kenzo berhasil menemukan Mutiara, itu mungkin perkaranya gampang, tinggal keluarin mobil, cari, selesai gitu. Cuman kalau untuk ngebujuknya ini nih yang berat. Karena kan bagi Mutiara tuh untuk kembali ke sana dicaci maki, bahkan diperlakukan buruk ya. Wah, ini kan bener-bener jadi kayak punya trauma tersendiri. Tapi balik lagi, Kenzo mungkin karena udah punya ikatan juga bersama dengan Mutiara ya, apalagi setelah kecelakaan bareng.
bagaimana banyak momen yang akhirnya mereka habiskan berdua, yang pada akhirnya membuat Kenzo pun juga berhasil meyakinkan Mutiara untuk kembali pulang ke rumah. Wah, nggak sabar kan melihat Zora pulang bareng-bareng ke rumah dan bikin Sandra cemburu serta bikin Rianti pun juga emosi. Tenang aja, nanti pun juga Aditya bakal membela Mutiara karena Rianti yang ketahuan mengusir Mutiara. Sekian video dari Mimin dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Dadah.